Cimarang Gusti. Halo, apa kabar semuanya? Apakah kalian masih terpesona dengan film-film dewasa? Hentikan sejenak dan kembali bersama saya, Rizal. Kali ini, akan membahas alur cerita dari film horor terbaru Indonesia yang berjudul Kemah Terlarang, Kesurupan Massal. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang dialami oleh siswa-siswi SMA di Yogyakarta pada tahun 2016 dan dirilis pada tahun 2024. Mari kita langsung terjun ke dalam alur cerita film ini tanpa berlama-lama berbicara. Film ini dibuka di Yogyakarta pada tahun 2023, dengan seorang jurnalis yang mewawancarai seorang mahasiswa bernama Miko. Jurnalis tersebut meminta Miko untuk menceritakan kembali tragedi yang terjadi beberapa tahun lalu, di mana banyak siswa mengalami kesurupan massal. Miko pun mulai bercerita tentang kejadian di tahun 2016, di mana ia menjabat sebagai ketua panitia perkemahan tahunan. Di tahun itu, ada seorang siswi cantik bernama Rini yang memiliki riwayat penyakit asma. Temannya, Naila, mengingatkan Rini untuk tidak memaksakan diri berolahraga. Namun, Rini tetap berusaha melatih diri agar tidak mudah pingsan saat berkemah. Sementara itu, Miko, Mahda, dan Heru sedang mengunjungi lokasi perkemahan yang dirasa cocok. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk berkemah di selatan. Malam harinya, mereka meminta izin kepada Mbah Sonto, seorang yang dihormati di daerah tersebut. Namun, Mbah Sonto menolak karena tempat itu seharusnya sudah ditutup untuk perkemahan. Heru berjanji untuk bertanggung jawab dan akhirnya Mbah Sonto mengizinkan mereka berkemah di Wana Alus. Keesokan harinya, mereka memberitahu para siswa tentang kondisi di Wana Alus, namun ada satu area yang terlarang untuk dimasuki, yaitu Sendang. Naila, yang penasaran, mencari tahu lebih lanjut tentang Wana Alus dan menemukan bahwa tempat itu terkenal angker karena pernah terjadi kesurupan massal pada tahun 2004, yang membuatnya ditutup sementara. Vena mengingatkan mereka untuk menyiapkan perlengkapan untuk kegiatan yang akan dilakukan di sana. Saat hari perkemahan tiba, semua siswa membawa perlengkapan mereka, namun Lydia merasa risih melihat Rini yang membawa banyak obat-obatan. Lydia bahkan menyinggung Rini untuk tidak berlebihan. Membuka apotek di sana sebelum pulang, mereka juga mengadakan latihan pentas untuk acara yang akan datang. Disinilah cerita dimulai, mengisahkan tentang Roro Putri yang dikhianati oleh pangeran yang dicintainya. Karakter Roro Putri diperankan oleh Kiki, sementara Miko berperan sebagai pangeran. Namun, saat latihan berlangsung, Kiki tiba-tiba mengalami mimisan dan harus dilarikan ke UKM. Miko pun merasa cemas karena pementasan yang semakin dekat, sering tertunda oleh insiden kecil seperti ini. Heru berusaha menenangkan dan mencari solusi untuk peran Roro Putri. Ia kemudian menyadari bahwa weton Ririn sama dengan weton Kiki, lalu bertanya kepada Ririn karakter mana yang paling disukainya. Ririn menjawab bahwa ia menyukai Roro Putri, karena meskipun terlihat lemah, sebenarnya dia adalah yang terkuat. Buktinya, setelah Roro Putri meninggal, seluruh kerajaan ikut runtuh. Heru kemudian bertanya kepada Rini apakah ia bersedia menggantikan Kiki, tetapi Rini menolak dengan alasan tidak bisa berbahasa Jawa. Mendengar itu, Naila mendukung Rini untuk memainkan karakter Roro Putri setelah pulang sekolah. Miko, yang saat itu bersama Rini, meyakinkan Rini bahwa ia tidak perlu khawatir tentang pementasan karena ia akan selalu ada di sampingnya. Keesokan harinya, Miko, Mbah Sonto, dan teman-temannya pergi ke Wana Alus untuk meminta izin berkemah. Mbah Sonto berpesan kepada Miko untuk menjaga sesajen yang ditanam, agar tidak ada yang mengambilnya, atau hal buruk bisa terjadi. Setelah beberapa jam menunggu, Mbah Sonto membawa kabar baik bahwa mereka sudah diterima di tempat tersebut. Namun, di tengah malam, terlihat seseorang menggali kembali sesajen itu. Keesokan harinya, para siswa berangkat menuju Wana Alus. Dalam perjalanan, saat melewati jembatan, Rini terdiam sejenak merasakan aura negatif di tempat itu, tetapi Lydia menyadarkannya dari lamunan. Akhirnya, mereka semua tiba di tempat perkemahan dan berkumpul untuk doa bersama. Saat berdoa, Rini merasa ada suara yang memanggilnya dan terjatuh, membuat Kiki dan teman-temannya tertawa. Sementara itu, Lydia memasang poster di area yang dilarang untuk mendirikan tenda, dan sekilas melihat sosok perempuan berpakaian adat kerajaan. Ketika Lydia mendekatinya,
ia merasa heran karena ada tenda di Sendang. Ia melihat ke dalam tenda, tetapi tidak menemukan siapapun. Saat Lydia keluar, suasana tiba-tiba berubah menjadi malam, membuatnya panik dan berusaha menghubungi teman-temannya. Anehnya, radio justru memunculkan suara perempuan yang menjawab, membuat Lydia ketakutan karena ada seseorang yang berhasil masuk ke saluran radionya. Tak lama kemudian, Lydia sadar dan suasana kembali normal, sementara itu, Rini yang sedang mengumpulkan kayu bakar mendengar suara misterius memanggilnya dari dalam tenda. Namun, saat ia berencana untuk mendekat, Naila tiba-tiba muncul dan mengajaknya berkumpul untuk makan siang. Mereka kembali ke Lydia, di mana Rini bertemu dengan Miko yang sedang melakukan patroli. Lydia kemudian menceritakan pengalaman aneh yang dialaminya di Sendang, di mana seorang wanita di radio menyuruhnya untuk pulang. Miko berusaha menenangkan Lydia dan menyuruhnya kembali ke tenda, sementara ia sendiri akan memeriksa tempat tersebut. Miko juga berpesan agar Lydia tidak membagikan cerita itu kepada siapapun. Sesampainya di Sendang, Miko menaburkan beras kuning sesuai petunjuk Heru. Tak lama kemudian, seekor ular piton muncul dan hampir menyerangnya. Dengan sigap, Miko membunuh ular itu menggunakan pisau, namun yang lebih aneh, bangkai ular tersebut tiba-tiba menghilang. Berpindah ke perkemahan, para siswa terlihat sedang berlomba mendirikan tenda. Di lomba pertama, tim Kiki berhasil mengalahkan tim Naila dan Rini. Dalam lomba tarik tambang, Rini dan Naila harus mengakui keunggulan tim Kiki. Di lomba membawa beban, tim Rini juga menjadi juara terakhir. Rini merasa tidak enak dan berpikir bahwa kekalahan timnya adalah akibat dirinya. Saat berada di toilet, Rini tanpa sengaja mendengar Kiki dan teman-temannya yang menertawakan dirinya karena terlihat lemah di perlombaan. Setelah itu, Kiki masuk ke toilet untuk mengganti roti mersayapnya. Setelah keluar, Kiki membuang sisa roti tersebut sembarangan, dan salah satu temannya menegurnya karena takut Kiki akan diikuti hantu. Namun, Kiki menganggap remeh dan mengatakan bahwa ia yang akan mengikuti hantu itu. Setelah Kiki dan temannya pergi, Rini keluar dari toilet dan mendengar suara perempuan menangis dari salah satu toilet. Ketika ia membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ketakutan, Rini berniat melarikan diri, tetapi perhatiannya teralihkan oleh sebuah cincin yang terjatuh di depan matanya. Saat ia mengambilnya, tiba-tiba seekor ular mematuk tangannya. Pertandingan berikutnya adalah lomba lari estafet. Rini yang mendapatkan giliran merasakan ada yang aneh dalam dirinya, secara ajaib, ia mampu berlari dengan cepat dan mengalahkan tim lainnya. Teman-teman dan seniornya pun terkejut melihat aksi Rini. Chandra yang melihat hasil foto perlombaan terkejut saat melihat sosok aneh di belakang Rini. Tiba-tiba, Lydia datang dan memberitahukan bahwa ia melihat sosok perempuan di Sendang. Teman-temannya merasa Lydia hanya berhalusinasi dan mengingatkannya untuk tidak menyebar cerita seram, karena masih banyak kegiatan yang harus dilakukan. Ketika Miko datang, ia tidak menemukan apa-apa. Miko kemudian mengajak Heru ke Sendang dan menceritakan penemuan ular yang mengejutkan. Di tempat itu, saat ular dibunuh, tiba-tiba makhluk itu menghilang. Miko kemudian dipanggil oleh Chandra untuk mempersiapkan lomba berikutnya. Sementara itu, Heru yang ditinggal sendirian mengeluarkan selembar kertas bertuliskan aksara Jawa dan mulai membaca mantra-mantra yang tidak jelas tujuannya. Di sisi lain, salah satu siswa yang kita sebut Rohman mulai melakukan gerakan semapur, sementara siswa lainnya berusaha menebak kata yang terbentuk dari gerakan tersebut. Namun, secara mengejutkan, Rohman tiba-tiba kerasukan dan gerakan semapurnya membentuk kata, dendam, dan tangis. Dalam keadaan panik, Rohman melompat dari jembatan. Tetapi beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan saat dibawa ke tempat perkemahan. Di sana, Rohman masih dalam keadaan kerasukan, dan Heru berusaha merukyahnya. Sementara itu, Rini melihat sosok perempuan cantik yang tiba-tiba muncul dan tertidur di pangkuannya. Ketakutan, Rini memutuskan untuk masuk ke dalam tenda, tetapi sosok itu mengikuti dan membuat Rini kerasukan. Di sisi lain, Miko dan yang lainnya pergi menemui Mbah Sonto untuk melaporkan banyak siswa yang kesurupan. Kembali ke tempat perkemahan, Kiki juga mengalami kerasukan,
dan Rini yang sudah kerasukan sosok Roro Putri datang bersamaan dengan Mbah Sonto yang berhasil mengusir roh jahat. Di ruang UKS, roh yang merasuki Rohman dan Rini terlibat perselisihan, sementara roh yang menguasai Kiki terus meminta maaf kepada Roro Putri. Mbah Sonto meminta agar Rini dan Kiki dibawa pergi dari tempat itu. Namun, saat perjalanan membawa Kiki dan Rini, jembatan menuju perkampungan tiba-tiba runtuh. Mbah Sonto curiga ada salah satu di antara mereka yang sengaja membongkar sesajen. Di sisi lain, siswa yang berjaga di UKS disuruh Heru untuk istirahat, sementara Heru berniat memanggil kembali roh yang ada dalam tubuh Rohman. Ternyata, Heru ingin mendapatkan ilmu pemikat perempuan, dan roh dalam tubuh Rohman mengungkapkan bahwa ilmu itu sudah dimiliki oleh salah satu anak di perkemahan. Rohman harus dibawa ke Sendang agar ilmu itu bisa menjadi milik Heru. Sementara itu, siswa berkumpul untuk makan malam. Lydia menegur Rini yang sedang melamun, dan Rini menjelaskan bahwa ia biasanya butuh hiburan saat makan. Lydia pun kesal dan menyebut Rini bukan siapa-siapa. Tak lama setelah itu, tubuh Lydia tiba-tiba kerasukan dan mulai menari di depan Rini, bahkan meminta maaf. Miko dan yang lainnya sempat ingin menghentikan kegiatan karena kejadian itu, tetapi Heru melarang dan menjamin semuanya akan aman. Tiba-tiba, mereka mendengar jeritan Lydia, dan Heru segera menghampiri Lydia untuk membawanya ke UKS. Naila mengajak Rini ke toilet untuk mengambil air, namun saat mereka keluar, Naila terkejut melihat seekor ular besar mendekat. Ajaibnya, Rini berhasil mengusir ular itu seolah-olah ular tersebut mengikuti perintahnya. Ketika mereka hendak kembali ke tenda, Rini menjelaskan kepada Naila bahwa kehadiran ular di suatu tempat adalah tanda bahwa tempat itu dijaga oleh penguasa. Rini juga mengungkapkan bahwa di antara mereka ada seseorang yang berniat jahat. Sementara itu, Heru dan teman-temannya berdiskusi tentang melanjutkan acara di malam hari. Miko menyatakan niatnya untuk menemui Mbah Sonto, sehingga mereka perlu mendapatkan persetujuan darinya. Namun, Heru menolak, mengingat jembatan menuju rumah Mbah Sonto yang ambles dan jalur yang jauh, khawatir Miko akan tersesat. Heru bersikeras untuk tetap melanjutkan acara, beralasan bahwa teman-teman yang lain sudah sangat antusias dan tidak seharusnya acara terganggu oleh kejadian kecil seperti ini. Kemudian, para siswa dibangunkan untuk melakukan eksplorasi ke dalam hutan. Miko mengingatkan mereka untuk selalu bergandeng tangan dan tidak melamun. Namun, di tengah perjalanan, Chandra melihat sosok prajurit dari kerajaan dan ketakutan, mengajak para siswi untuk lari. Tanpa mereka sadari, Rini terpisah dari rombongan dan jiwanya kini terjebak di dimensi lain. Sementara itu, Naila dan teman-temannya mencari Rini yang hilang, tetapi alih-alih menemukan Rini, Naila malah berhadapan dengan pocong. Di sisi lain, Chandra melihat Heru sedang bertapa dan dililit ular besar. Ia kemudian bertemu Miko yang juga mencari Rini dan memberitahunya tentang Heru yang bertapa. Tiba-tiba, mereka mendengar jeritan Naila, yang kini dalam keadaan kerasukan arwah pocong. Naila memberontak dengan histeris, meminta untuk dipakaikan kain kafan. Setelah kain kafan dipakaikan, Naila bisa lebih tenang, tetapi sayangnya, satu persatu siswa lainnya juga mulai kerasukan. Beruntung, Mbah Sonto datang dan berhasil mengeluarkan roh-roh yang merasuki tubuh siswa. Namun, saat Mbah Sonto melepaskan kain kafan dari Naila, ia malah menyakiti dirinya sendiri. Di dimensi lain, Rini dibawa oleh prajurit tanpa ia sadari. Cincin yang ia temukan di awal film tiba-tiba terpasang di jari manisnya, dan ia bertemu Roro Putri. Keesokan harinya, Miko dan yang lainnya mencari keberadaan Rini yang hilang. Miko menaburkan beras kuning sesuai arahan Heru, tanpa menyadari bahwa beras kuning tersebut justru akan mengundang roh-roh halus. Benar saja, mereka melihat sosok prajurit dari zaman dahulu dan diserang oleh makhluk tak kasat mata. Di sisi lain, Roro Putri membawa Rini ke suatu tempat yang sudah lama ia nantikan. Rini baru menyadari bahwa pementasan yang akan dilakukan ternyata berdasarkan kisah nyata Roro Putri, dan kini ia hanya bisa bersembunyi dari kejaran para pengawal. Kerajaan itu dilanda ketakutan akan balas dendam Roro Putri yang bisa mengancam nyawa sang raja. Namun,
Roro Putri salah paham dan mengira bahwa Rini membawa orang-orang yang ingin memanfaatkan dirinya. Setelah Chandra membawa temannya yang kesurupan ke Mbah Sonto, ia pun menceritakan bahwa semalam ia melihat Heru bertapa di sendang, dikelilingi oleh ular yang melilit tubuhnya. Chandra kemudian mengajak Mbah Sonto ke sendang, dan dari situ Mbah Sonto mulai menyimpulkan bahwa ada seseorang yang sengaja membongkar sesajen dan menaburkan beras kuning, yang merupakan tanda untuk memanggil makhluk halus. Di sisi lain, Miko yang terus mencari Rini justru dikejar oleh salah satu pengawal kerajaan. Namun, saat akan ditangkap, pengawal itu mendengar suara aneh yang membuatnya meninggalkan Miko. Dalam pelariannya, Miko tidak sengaja menabrak pohon dan pingsan. Di dimensi lain, Roro Putri merasa tidak salah memilih Rini untuk menerima cincin pemikat yang bisa mengabulkan semua permintaannya. Cincin itu diberikan dengan syarat Rini mau membantu Roro Putri dalam balas dendam. Roro Putri kemudian menceritakan kisah hidupnya, di mana ia adalah seorang perempuan malang yang dikhianati dan dibunuh oleh pangeran yang dicintainya, semua atas perintah ayahnya yang merupakan raja. Namun, orang yang sebenarnya ingin membantu Roro Putri membalas dendam adalah Heru, yang menginginkan cincin pemikat itu sebagai imbalan. Heru muncul di dimensi untuk meminta cincin tersebut dengan janji akan membantu Roro Putri. Singkat cerita, Heru berhasil membangunkan Miko dan memberitahunya bahwa Rini telah ditemukan. Mbah Sonto pun bertanya pada Heru tentang maksud dan tujuannya, termasuk tindakan membongkar sesajen dan menaburkan beras kuning. Heru berdalih bahwa semua itu dilakukannya demi menyelamatkan Rini dan berbohong kepada Mbah Sonto bahwa pementasan harus diadakan untuk menyelamatkan para siswa. Heru berjanji akan mementaskan kisah hidup Roro Putri, tetapi kali ini dengan tujuan agar sang putri selamat. Semua orang seolah terhipnotis untuk menyiapkan pentas, dan Heru pun menjadi dalang di balik cerita itu. Ketika cerita mencapai puncaknya, Rini yang hampir dibunuh oleh pangeran tiba-tiba melawan balik. Setelah cerita selesai, Rini sadar dan berusaha menolong Miko. Di sisi lain, Lydia mengeluarkan serangga dari mulutnya, diikuti oleh siswa-siswa lain yang mulai kerasukan massal. Heru pun meminta cincin pemikat itu dari Roro Putri, yang menunjuk Rini sebagai pemegang cincin tersebut. Namun, alih-alih memberikannya, Rini justru melarikan diri dan membuang cincin itu ke api unggun. Kini, para siswa mulai sadar kembali, dan Roro Putri mengungkapkan bahwa ia tidak salah memilih Rini, yang memiliki hati tulus dan baik, sementara Heru mendapatkan apa yang diinginkannya dalam benak. Roro Putri bersedia menjaga Rini, sama seperti Rini yang selalu melindunginya. Sejak saat itu, Heru tak pernah muncul lagi, sementara Rini pun tak pernah kembali menjadi sosok yang sama. Akhirnya, film ini berakhir dengan sangat menyedihkan. Pesan yang mendalam dari cerita ini adalah untuk tidak mementingkan keinginan pribadi, karena banyak orang yang bisa terluka karenanya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Silakan berkomentar sebanyak-banyaknya untuk meminta film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.